Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang terus kita ucapkan dari lisan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha hidup, Zat yang berdiri sendiri, Zat yang tidak ada sekutu baginya, satu-satunya Tuhan dan pencipta, baik di langit, di bumi dan di kedalaman lautan, baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya kiai, guru dan suri tauladan kita, sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Melanjutkan tema sirah, masuk ke fase baru peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, perang Khandaq atau dikenal dengan perang Ahzab. Tepatnya Allah turunkan Al-Quran dan diberikan nama surah khusus, nama peperangan ini namanya perang Ahzab atau surah Al-Ahzab. Terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Kita mulai dari peperangan ini sebabnya. Sebelum bahasan perang Khandaq ini, sudah panjang lebar kita jelaskan beberapa peperangan Nabi SAW dan bagaimana sebelum tahun 5 Hijriah ini Nabi kita Muhammad SAW gencar menyerang suku-suku yang berusaha atau ingin niat menyerang kota Madinah, serta mereka semua terkalahkan oleh Nabi SAW. Namun ada suku yang dendam sekali dengan Nabi SAW, dan memang dendam mereka ini bukan hanya karena dikeluarkan dari kota Madinah, tetapi dendam mereka ini dendam yang abadi, bukan untuk Nabi SAW saja, tapi untuk seluruh muslimin, dan terjadi sampai hari kiamat. Mereka adalah kaum Yahudi. Saya pernah jelaskan bahwasanya Yahudi ada 3 suku di Madinah. Ada suku Quraidah, Nadhir dan Qainuqa. Suku Quraidah dan Nadhir adalah 2 suku yang sudah diusir oleh Nabi SAW dari Madinah karena mereka telah berkhianat. Kalau yang Quraidah sudah pernah saya jelaskan, sebabnya karena ada seorang muslimah sahabiat yang belanja di pasar mereka lalu dipermalukan. Disuruh buka cadarnya, sahabiat ini nggak mau. Kemudian salah satu anak muda Yahudi mencantolkan besi di baju sahabat ini sehingga pada saat dia berdiri sobeklah baju dan tersingkap auratnya. Maka seorang sahabat yang sempat lewat segera menghenuskan pedangnya dan membunuh Yahudi yang mempermalukan muslimah tadi, karena memang terbuka auratnya dan dipermalukan serta ditertawakan oleh orang-orang yang ada di pasar Yahudi itu. Maka sahabat yang sempat membunuh si Yahudi tadi ini dikeroyokin oleh orang-orang Yahudi di pasar sampai mati. Sahabiat yang dipermalukan tadi segera menuju ke masjid Nabi SAW lalu menceritakan kejadiannya. Maka Nabi SAW mengepung suku Quraidah dan akhirnya mengusir mereka keluar dari kota Madinah. Lalu menyusul suku yang kedua, suku Nadhir. Dan suku Nadhir ini pemimpinnya namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini nanti akan sering namanya kita sebutkan. Huyai bin Akhtab juga dan sukunya diusir oleh Nabi SAW dari kota Madinah setelah mereka berusaha membunuh Nabi SAW. Waktu Nabi SAW sedang berada di pemukiman mereka, maka mereka sepakat untuk melemparkan batu dari atas rumah pada saat Nabi SAW sedang duduk di salah satu rumah pemukiman mereka. Dan akhirnya Jibril AS memberitahukan kepada Nabi SAW kejadian tersebut. Akhirnya Nabi SAW mengepung dan mengusir mereka juga dari kota Madinah. Pimpinannya namanya Huyai bin Akhtab, dan Huyai bin Akhtab ini adalah ayahnya Sofiyah. Sofiyah salah satu ummahatil mu'minin, salah satu istri Nabi SAW. Dan nanti akan panjang lebar kita ceritakan bagaimana Nabi SAW menikahi Sofiyah setelah terjadi perang Khaybar. Tapi sekarang kita masih bahas perang Khandaq.
jauh sebelumnya. Huyai bin Akhtab pada saat itu mengajak, tentu suku yang ketiga Qainuqa. Qainuqa ini masih ada di kota Madinah ya. Maaf, suku Quraidah yang masih ada di Madinah. Suku Qainuqa tadi, saya keliru menyampaikan, yang mempermalukan muslimah di pasar itu namanya suku Qainuqa. Itu yang sudah dikeluarkan. Qainuqa sudah dikeluarkan dari Madinah, kemudian suku Nadhir menyusul, tinggal suku Quraidah. Suku Quraidah ini nanti yang punya bahasan khusus di perang Khandaq, dan bagaimana nanti setelah membahas perang Khandaq insyaallah pertemuan akan datang kita akan bahas tentang bagaimana suku Quraidah ini diusir oleh Nabi SAW juga dari kota Madinah karena pengkhianatan mereka. Yang kita ingin titik beratkan adalah Huyai bin Akhtab, kepala suku Nadhir, mengajak suku Qainuqa yang juga diusir dari Madinah oleh Nabi SAW untuk bersatu menyerang Madinah. Tetapi orang-orang Yahudi terkenal. Mereka ini, dan kita harus membuka mata kita sebagai muslimin. Mereka tidak pernah berani menghadapi muslimin sendiri. Selalu harus didukung oleh banyak orang-orang lain yang memang bukan seagama dengan mereka, tetapi mungkin dibayar, mungkin diajak negosiasi, mungkin memang punya permusuhan dengan Nabi SAW, dengan kaum muslimin. Maka Huyai bin Akhtab pun mendatangi beberapa suku-suku Arab yang memang telah dikalahkan oleh Nabi SAW. Seperti misalnya suku Ghatafan. Suku Ghatafan ini suku yang sangat besar dan memiliki kekuatan militer, tapi waktu mereka ingin menyerang Madinah, sempat kita sebutkan di pertemuan yang lalu bagaimana Nabi SAW menyerang tiba-tiba pemukiman mereka, akhirnya mereka kocar-kacir dan tidak bisa atau tidak jadi menyerang kota Madinah. Huyai bin Akhtab mendatangi suku Ghatafan dan mengatakan, kami tidak diusir dari Madinah, ini juga kepala sukunya Qainuqa juga sepakat dengan saya untuk menyerang Madinah, tapi kami tidak bisa, tidak mampu kalau sendiri. Maka kalian pun telah dipermalukan oleh Muhammad, wahai suku Ghatafan, kalau begitu ayo sama-sama kita menyerang Madinah. Maka akhirnya mereka pun setuju. Lalu orang Yahudi tidak cukup mengajak Ghatafan, mereka keliling hampir seluruh jazirah Arab. Dan beberapa pemimpin mereka, selain Huyai bin Akhtab, ada Salam bin Mishkam, ada Kinana bin Abi al-Huqaiq, dan juga ada Hawdha bin Qais. Didukung dengan salah satu munafik di Madinah yang pernah juga kita sebutkan namanya pada saat membahas perang Uhud. Dialah yang membuat lubang-lubang sehingga membuat di lokasi perang dan membuat Nabi SAW sempat jatuh, namanya Abu Amir al-Fasiq. Mereka semua sepakat mengelilingi jazirah Arab dan mengajak suku-suku Arab untuk menyerang kota Madinah. Termasuk suku yang diajak yang lain adalah suku Salim. Kemudian puncaknya adalah mereka mendatangi Quraisy di Mekah. Juga pertemuan yang lalu, saya sempat jelaskan, Abu Sufyan sempat menantang Nabi SAW untuk datang bertemu lagi di lokasi Badr, yang dikenal dengan Badr kedua. Namun setelah Nabi SAW datang ke sana dengan muslimin, ternyata Abu Sufyan tidak datang. Dan Abu Sufyan kaget kenapa ternyata Nabi SAW menepati janjinya. Maka Quraisy pun pada saat itu namanya tercoreng di Jazirah Arab. Janjian sepakat mau perang dengan Muhammad SAW, ternyata tidak datang. Maka semua ini, suku Nadhir, suku Qainuqa, kemudian Ghatafan, suku Salim, kemudian juga suku Quraisy dan suku-suku yang kecil lainnya, setelah mereka, kan ini suku-suku besar yang saya sebutkan namanya, mereka akhirnya diajak oleh Huyai bin Akhtab ini untuk bersatu. Ayo kita sekalian nih, habisin Muhammad, hancurin kota Madinah, habis sejarahnya kaum muslimin yang sudah mempermalukan kita. Ringkas cerita adalah mereka akhirnya sepakat dan setuju. Terkumpullah kurang lebih 10.000 personil dari seluruh suku, dan yang paling besar sekali jumlahnya adalah orang Quraisy karena terdiri dari 4.000 pasukan.
Ada di antaranya 300 orang berkuda dan 1.500 berunta. Jadi kalau orang berkuda sama berunta di zaman dulu itu seperti kalau kita sekarang orang yang menggunakan pesawat tempur, mobil tank, gitu kan, punya kekuatan karena dia dan kudanya semua dilapisi dengan baju besi, dengan lapisan besi, dan memang punya keterampilan khusus. Kudanya pun kadang-kadang sudah dilatih untuk bisa menyerang. Jadi mereka memang punya kekuatan. Dari 4.000 suku Quraisy ini ada 1.500 berunta dan 300 yang berkuda. Suku yang lain juga yang banyak adalah suku Ghatafan, tadi juga terdiri dari 4.000 personil. Berarti mereka sudah, dua suku ini saya sudah 8.000 orang. Kemudian sisanya ditambah dengan orang Yahudi, ya, yang mereka bergabung dengan suku-suku Arab yang lain sehingga terakumulasilah menjadi 10.000 orang. Dan Allah Subhanahu wa taala karena mereka ini semuanya bersatu, kelompok atau suku ini, maka Allah istilahkan mereka dengan Ahzab. Surah nomor 33 dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang mereka ini. Ahzab jamak daripada hizib yang berarti kelompok-kelompok, yang Ahzab berarti banyak, bersatu mereka. Orang-orang Yahudi di sini, sebelum jauh menjelaskan masalah perang Khandaq, kaum muslimin harus bisa membuka matanya, terutama kita mungkin yang mempelajari ini, dan mungkin seluruh saudara-saudara kita muslimin yang menyaksikan nanti acara ini mungkin via YouTube ataupun di web saya. Harus kita sadari bahwasanya orang-orang Yahudi ini memang sudah diabadikan dalam Al-Quran kalau mereka itu memusuhi kaum muslimin tanpa alasan. Alasannya tidak jelas. Di awal dulu pertemuan sirah saya jelaskan. Alasan kalau ditanya kenapa kalian musuh umat Islam? Bukankah mereka menyembah Allah? Bukankah kalian juga mengaku ada Tuhan namanya Allah? Mereka pasti menjawab iya. Lalu apa alasannya? Kenapa kalian membenci muslimin? Untuk apa diperangin? Bukankah kalian tahu Muhammad? Sampai sekarang orang Yahudi kalau ditanya, bukankah kalian tahu Muhammad itu Nabi? Kalau mereka jujur menjawab, mereka mengatakan iya. Karena mereka dapatkan dalam kitab mereka itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat mengenal Nabi Muhammad SAW itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bagaimana sih kalau kita orang tua tahu anak kita? Bagaimana baju warna apapun dipakai, ya, balik belakang kah, dari samping kah, kita bisa mengenal anak kita. Maka Allah SWT menggunakan bahasa ini. Mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi jelas, gak mungkin mereka ragu kalau ini Nabi. Sampai sekarang mereka tahu itu. Lalu kenapa mereka memusuhi kaum muslimin? Alasannya kalau ditanya hanya satu. Mereka mengatakan karena kami berharap Nabi terakhir yang keluar itu setelah Musa dan Isa dari Bani Israel. Sama turunan Musa dan Isa. Dan pernah saya jelaskan Ibrahim alaihissalam punya dua orang istri. Ada Sarah, dari Sarah lahir anaknya namanya Ishak. Dan ada dari istri yang kedua Hajar, lahir namanya anaknya Ismail. Dari Ishak ini lahir lagi anak Nabi juga namanya Yakub. Yakub ini alaihimussalatu wassalam, nama lainnya adalah Israel. Jadi kalau dikatakan Bani Israel, berarti Bani keturunan Israel Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini punya anak lagi namanya Yusuf. Terus keturunan nabi-nabi datang dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel. Ada Musa, ada Daud, Sulaiman, Isa, Yahya, Zakaria. Nabi-nabi yang dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel. Maka alasannya Yahudi, kami berharap agar kami maunya nabi yang terakhir itu keluar dari Bani Israel. Tapi masalahnya yang mengutus nabi ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa manusia mengatur, gitu kan? Nggak mungkin kita mengatur Allah Subhanahu wa taala. Sistem yang Allah sudah ciptakan dan apapun yang Allah inginkan, yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang Dia inginkan. Dan Allah memang mengerjakan apapun yang Dia kerjakan, apapun yang Dia titahkan, semua dengan hikmah, gitu. Seperti ada orang tidak suka dengan malam. Allah sudah catatkan sebagai sunnah kauniyah, sebagai sistem yang tercipta harus datang malam. Dia mau nggak mau terima itu nggak ada urusan, gitu kan? Siang juga begitu. Sebagaimana Allah kalau mau turunkan hujan di sebuah tempat, Allah ingin mencabut ruh seseorang. Allah ingin menciptakan makhluknya dengan bentuk yang Dia inginkan, dengan warna yang Dia inginkan, dengan karakter yang Dia inginkan. Itu hak kausalitasnya Allah, gitu.
Orang-orang Yahudi ini menjadikan alasan sebenarnya, dan Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, mereka hanya menjadikan alasan saja mau dari Bani Israel, dasarnya mau membangkang. Mereka nggak mau memang, gitu kan? Memang nggak mau beriman. Jangankan Nabi Muhammad SAW, kalau alasannya mereka Bani Israel, dan itu selalu dikumandangkan sampai hari ini, datang setelah Musa alaihissalam ada Isa alaihissalam. Isa dari Bani Israel, mereka nggak beriman tuh, gitu kan? Berarti udah dusta di situ. Apalagi sekarang mau dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka bilang Muhammad lahir dari jalurnya Ismail, berarti bukan dari Yakub. Ya kan? Padahal sama-sama Ismail anaknya Ibrahim alaihissalam. Cuma alasan lagi ditambah supaya menguatkan secara histori, tapi ini keliru. Mereka mengatakan kan Ismail itu ibunya Hajar. Hajar itu kan bekas budaknya Sarah gitu. Hanya karena alasan itu, fanatisme keturunan, dan ini tidak benar sebenarnya. Ini tidak masuk dalam, baik secara akal, secara ilmiah, secara hukum syariat nggak mungkin terjadi. Tapi ini yang terjadi. Mereka memaksakan diri. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang kau murkahi ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan-jalan yang lurus, pandu kami ke situ. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk kepada mereka. Kata para ulama, kata Ibnu Abbas, yang dapat petunjuk adalah yang beriman kepada Allah dan seluruh rasul dan nabi yang telah diutus, gitu kan? Termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang kau murkai, kata Ibnu Abbas, mereka adalah Yahudi. Allah murka dengan mereka. Kenapa Allah murka? Karena mereka tahu kebenaran, mereka tidak mau ikutin. Waladdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Kata Ibnu Abbas, mereka adalah Nasrani. Mereka mau berbuat tapi nggak ada ilmunya, gitu kan? Sampai mereka mengatakan Isa anak Tuhan, ya, dan seterusnya, seperti mana keyakinan-keyakinan mereka. Tapi yang ingin titik beratkan adalah orang Yahudi, karena perang Khandaq, perang Ahzab yang kita bahas, pemicunya terjadi adalah orang-orang Yahudi dari Nadir ini, dari suku Nadir dan Qainuqa tadi, terutama pimpinan suku Nadir yang bernama Huyai bin Akhtab. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Al-ayat. Kalian akan temukan orang-orang yang paling benci dengan orang-orang yang beriman, kaum muslimin, ya, adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, orang-orang musyrik, gitu kan. Jadi di sini Yahudi memang disebutkan keabadian daripada permusuhan mereka. Bahkan hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang keluarnya Dajjal, itu disebutkan oleh Nabi SAW akan keluar Dajjal dari sebuah perkampungan di Khurasan, Iran sekarang, yang bernama Yahudiyah. Jadi kota Yahudi, gitu kan, yang diikuti dengan 70.000 orang Yahudi. Jadi orang Yahudi tahu Dajjal itu disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam, disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Siapa Dajjal itu? Orang yang akan keluar menjadi perusak di muka bumi. Dan itu tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, tidak ada seorang Nabi pun kecuali sudah menyampaikan, mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Tapi subhanallah, orang-orang Yahudi justru menjadi pengikutnya Dajjal. Bukan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, bukan menjadi pengikut Nabi Isa AS, tapi justru menjadi pengikut, ya, Dajjal. Maka kata Nabi SAW akan keluar bersama Dajjal 70.000 Yahudi dari wilayah Khurasan, gitu kan. Kemudian juga nanti pada saat Dajjal sudah dibunuh oleh Nabi Isa AS di Palestina, tentu ini ada bahasan sendiri tentang tanda-tanda hari kiamat. Tapi jelas saya ringkaskan, maka kata Nabi SAW waktu Dajjal terbunuh, seluruh pasukan Dajjal dari kaum Yahudi menyebar. Sampai-sampai mereka ada yang sembunyi di bawah pohon dan di atas batu. Artinya mereka menyamar, seakan-akan mereka masyarakat, bukan orang Yahudi. Lalu batu dan pohon itu akan berbicara, berkata kepada setiap muslim waktu itu, wahai muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Batu dan pohon berbicara kepada kita pada saat itu. Jadi kita harus faham dan membuka mata kita, kalau orang-orang Yahudi ini luar biasa memang permusuhannya, luar biasa. Dan ini terbukti secara historis, secara sejarah. Jadi kita harus bisa membuka mata kita di sini. Kita lihat misalnya di Palestina sekarang, tidak ada alasan, nggak ada alasan sama sekali secara sejarah, gitu kan, juga secara, ya,
ilmu pengetahuan, secara kehidupan sosial, mereka datang merampas negaranya orang. Tapi mereka lakukan itu. Cuma seperti perang Khandaq yang akan kita bahas ini, orang-orang Yahudi pengecut, mereka tidak berani sendirian. Mereka mengajak negara-negara yang lain dengan cara, salah satu strateginya mereka menyebarkan anak-anak muda mereka yang cerdas, belajar di setiap negara-negara, di Eropa, di Amerika, hampir seluruh dunia, itu ada orang Yahudi yang disebar, kemudian nanti mereka menjadi pengusaha, menjadi orang-orang yang berpengaruh di negara tersebut dengan mengambil warga negara, baik di Amerika, baik di Eropa. Kemudian setelah itu mereka dengan kekuatan ekonomi yang mereka pegang dan kekuatan politik yang memang sudah diatur, dirancang sekian puluh tahun, per 50 tahun. Program Yahudi di buku protokol itu, protokol Yahud, panduan Yahudi itu, per 50 tahun program mereka itu. 50 tahun, 50 tahun. Kita orang Islam nggak pernah berpikir 50 tahun ke depan mau ngapain nih. Mereka sudah punya strategi 50 tahun, sudah ditarget kader akan jadi begini, akan jadi begini. Jadi mereka masuk ke semua lini kehidupan yang berpengaruh di pemerintahan. Sehingga akhirnya negara-negara besar itu ternyata sampai pada tingkat presiden mereka orang Yahudi, menteri-menteri mereka orang Yahudi, pedagang-pedagang mereka orang Yahudi, sehingga menguasai negara-negara ini dan akhirnya membackup sekarang negara yang mereka dirikan di tengah-tengah Palestina ini. Pada saat semua sudah sepakat untuk menyerang Madinah, maka orang-orang Yahudi ini bermain lagi di belakang layar. Mereka tidak tampil sebagai pemimpin pada saat itu. Ini karena pengecutnya. Mereka sengaja melihat siapa yang paling besar pasukannya. Ditemukan Quraisy dan Qadafan. Tapi yang lebih berani lagi, yang permusuhannya lebih besar terhadap kaum muslimin, terutama Nabi SAW, adalah orang-orang Quraisy. Ya, karena memang mereka tadinya ribut dengan Nabi SAW di Mekah gitu kan. Dan mereka sudah sempat ya menyiksa kaum muslimin. Mereka punya keberanian ekstra lah, karena memang mereka anggap ini orang-orang dari kampungnya, dari kotanya gitu. Maka mereka pun berkata, kami akan tunjuk Quraisy sebagai pemimpin. Kemudian orang-orang Yahudi ini membayar hasil daripada perkebunan Khaybar. Perkebunan Khaybar ini kebun mereka kepada orang-orang Quraisy agar mau jadi pemimpin itu selama 1 tahun. Pokoknya hasil perkebunan kami, hasil negara kami lah kalau sekarang ya, itu selama 1 tahun punya kalian, Quraisy punya, silakan kami store, upeti, yang penting mau jadi pemimpin, gitu kan. Maka Quraisy pun setuju dan Quraisy menunjuk waktu itu Abu Sufyan sebagai pemimpin mereka. Abu Sufyan sempat bertanya kepada orang-orang Yahudi ini, Huyai bin Akhtab dan teman-temannya tadi, berkata, wahai kaum Yahudi, kalian ahli kitab, orang-orang yang mengaku punya kitab dari langit. Yang kami ingin tanyakan, agama kami kah lebih baik atau agamanya Muhammad? Perhatikan ya, orang-orang musyrik Mekah penyembah berhala. Mereka bukan pengikut ajaran Nabi gitu kan. Tapi orang-orang Yahudi saking bencinya kepada kaum muslimin sampai mereka mengatakan kepada Abu Sufyan dan teman-temannya, agama kalian lebih baik. Artinya menyembah berhala lebih baik daripada menyembah Allah, gitu kan. Sampai pada tingkat seperti itu. Maka orang-orang kafir pun bertambah semangat, menganggap mereka dalam keadaan benar. Ringkas cerita, ada suku Arab yang sempat lewat dan melihat perkumpulan pasukan Ahzab ini di Mekah. Jadi seluruh pasukan disepakati untuk datang ke Mekah, kemudian dari Mekah mereka menyerang Madinah. Ada di antara mereka yang sempat melaporkan berita tersebut kepada Nabi SAW, dan juga Nabi SAW memiliki beberapa orang mata-mata. Dan sudah kita sebutkan di beberapa peperangan Nabi SAW yang lain, Badr, Uhud yang sebelumnya, kemudian Hamrat Asad, ya, Badr Kubra, ya, Badr Thani, ya, Badr yang kedua, itu selalu Nabi SAW punya mata-mata. Dan Nabi SAW juga mendapatkan informasi kalau mereka akan datang. Waktu itu kebetulan keadaan Madinah, kota Madinah itu tidak bisa, belum bisa mengeluarkan pasukan yang bisa menyerang jumlah 10.000 pasukan yang akan menyerang ini. Dan
Berita yang sampai kepada Nabi SAW bahwasanya Ahzab ini akan datang menyerang Madinah, itu setelah pasukan di Mekah sudah mulai berkumpul. Artinya waktu sangat sempit nih. Gitu ya. Maka Nabi SAW bermusyawarah dengan beberapa sahabat, bagaimana pendapat kalian? Apakah kita bertahan di Madinah? Apakah kita keluar? Atau ada ide lain? Gitu kan? Maka muncullah seorang sahabat yang mulia, bukan dari bangsa Arab tapi dari bangsa Persia, yang bernama terkenal Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi maksudnya dari negeri Persia, ya, Paris gitu. Maka Salman pun datang dan mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu di wilayah kami kalau kami akan diserang oleh pasukan-pasukan kuda, sebagaimana Jazirah Arab ini terkenal dengan kekuatan pasukan kudanya, gitu kan. Karena mereka semua rata-rata menggunakan kuda kalau berperang. Maka kami membuat parit. Dan parit ini kami buat sekeliling kota kami akan diserang. Jadi kami tidak cukupkan dengan benteng saja, tapi memang kami membuat parit itu. Maka Nabi SAW pun setuju dengan pendapat tersebut, dan beberapa sahabat juga merasa gembira dengan pendapat itu. Lalu mulailah Nabi SAW mengajak seluruh muslimin untuk menggali parit. Perlu kita tahu, kota Madinah ini dari sisi timur dan baratnya itu ada wilayah yang cukup luas. Kalau bahasa saya mungkin bisa terhitung puluhan hektar. Itu terdiri dari batu-batu hitam yang tajam dan banyak sekali, serta keras. Nggak ada tumbuh-tumbuhan di situ. Dikenal sekarang dengan istilah masyarakat Madinah, Harra Syarqiyah dan Harra Gharbiyah. Wilayah timur dan wilayah barat. Zaman dulu, wilayah ini nggak ada yang tinggalin. Sampai sekarang saja, di kota Madinah, sebagian besar wilayah ini masih dibiarkan dalam kondisi yang sama. Jadi kalau Bapak Ibu lagi umrah atau haji, bisa minta kepada mutawifnya diantar melewati namanya Harra Syarqiyah, Harra Gharbiyah. Itu kalau siang hari kita lihat banyak sekali batu-batu seperti batu gunung yang keras. Itu sampai berwarna hitam saking kalau panasnya ya. Udah bertahun-tahun kena panas matahari yang sampai 50 derajat, sampai panas. Kalau lagi musim panas, panas sekali. Dan tajam, nggak mungkin. Orang kalau lewat di situ pakai kaki, jalan kaki itu capek. Mungkin bisa kehabisan tenaga. Dan kita tahu pasukan kalau menyerang membutuhkan kecepatan tinggi. Kalau mereka jalan dengan lambat, maka mereka bisa dihujani dengan anak panah dan bisa mati. Kuda-kuda mereka nggak bisa lewatin. Jadi dari sisi timur dan barat, itu sudah nggak mungkin Madinah diserang. Kota Mekah kebetulan berada di selatannya kota Madinah. Di selatannya. Ya, kalau kita ibaratkan masjid ini, mungkin di bagian belakangnya, gitu kan. Jadi kiri kanan masjid sudah nggak bisa lagi diserang. Ada batu-batu tajam tadi dan luas sekali. Dari belakang, dari selatannya, dari bagian bawah kota Madinah, itu asalnya Mekah bisa menyerang dari situ. Dan di bagian utara, bagian belakang kota Madinah, itu penuh dengan perkebunan-perkebunan, gitu kan. Dan ada sedikit tempat yang bisa dilewatin gitu. Maka parit itu dibuat di wilayah selatan kota Madinah sehingga menyambung antara dua wilayah tadi, timur dan barat yang penuh dengan batu tajam, dan sedikit di bagian belakang utara yang kemungkinan bisa diserang oleh orang-orang Quraisy. Dibuatlah parit tersebut. Khilaf di antara ahli sejarah tentang dalamnya. Ada di antara ahli sejarah mengatakan karena mengukur kuda yang kuat dan cepat kalau meloncati sebuah tempat, pertimbangan waktu itu Nabi SAW pasukan kuda mereka nggak bisa nyerang, gitu kan. Maka dihitung antara 7 meter, ya minimal ada yang mengatakan 7 meter, ada yang mengatakan sampai 15 meter lebarnya, gitu kan. Saya tidak tahu masjid ini berapa meter lebarnya, ya. Mungkin kalau kita hitung ini 12 meter misalnya, kaca ini 4 meter, berarti kita hitung misalnya 12 meter, berarti masih lebih besar dari ini gitu. Sehingga kuda itu dari sebelah sana nggak bisa loncat gitu. Memang ini pertimbangannya harus selebar itu. Kemudian dalamnya, ini juga ahli sejarah, sampai ada yang menggambarkan di beberapa buku sejarah itu, dalamnya sekitar orang kalau turun jatuh ke bawah, dia nggak bisa naik.
susah dia untuk naik lagi. Maka mereka memberikan gambaran, ada yang mengatakan 3 meter sampai 7 meter. Jadi kalau kedalaman 3 meter, mungkin kalau masjid ini tingginya 3 meter, berarti sedalam masjid inilah, gitu kan. Sehingga orang kalau jatuh ke dalam, dia sulit untuk naik lagi, nggak mungkin naik. Maka dibuatlah parit tersebut mengelilingi tempat tadi yang lokasi saya sudah ceritakan. Waktu itu, para sahabat waktu menggali parit ini dibagi oleh Nabi SAW menjadi beberapa kelompok agar lebih rapi. Maka Nabi SAW membagi per 10 sahabat. 10 sahabat dikasih satu pemimpin. Lalu diwajibkan mereka untuk menggali parit dengan jarak 20 meter. Ya, kurang lebih 40 siku. Jadi sekitar 20 meter persegi itu tugasnya 10 orang ini. Jadi dibagi seperti itu. Mereka mulailah bekerja. Pada saat itu Nabi SAW menyarankan dan memerintahkan semua sahabat laki-laki tidak pulang ke rumahnya. Nginap di parit. Karena gak ada waktu lagi nih. Maka berkumpullah tidak kurang dari 1000 sahabat laki-laki yang memang masih punya kekuatan, yang orang tua, anak-anak ini nggak masuk di dalam sini, wanita semua dibiarkan di tempat-tempat mereka, tapi 1000 orang laki-laki yang kuat, mereka semuanya ikut bekerja. Maka dibagi per 10 orang, dan itu cepat sekali mereka bekerja pada saat itu. Mereka mulailah menggali parit tersebut. Untuk memberi semangat satu sama yang lain, di dalam beberapa buku sejarah, di antara mereka ada yang melantunkan syair-syair. Salah satu kisah yang unik dalam masalah syair ini adalah seseorang yang bernama Ju'ailin. Ju'ailin ini waktu dia melihat muslimin, dia datang dari luar kota Madinah, kemudian dia datang ke lokasi parit, dia umat Islam lagi bekerja, gotong royong gitu. Terus ditanya sama dia, kalian agama apa yang kalian lakukan? Lalu dijelaskanlah oleh beberapa sahabat, dia tertarik dengan Islam. Lalu dia bilang, kalau saya masuk agama kalian bagaimana caranya? Kata para sahabat, ada nabi kami. Dituntunlah kepada Nabi SAW. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini orang mau masuk Islam. Kata Nabi SAW, siapa nama kamu? Dia bilang Ju'ailin. Ju'ailin ini istilah bagi serangga yang badannya nggak enak, bau. Mungkin kalau kita kecoak gitu kan. Ini istilah Ju'ailin. Orang-orang Badui padang pasir dulu menamakan anaknya asal apa nama terlintas dinamakan sebelum Islam. Maka Nabi SAW tidak suka nama itu. Nabi SAW ganti, mengatakan, kalau gitu setelah syahadat saya akan ganti kamu bernama Amr. Amr ini hampir sama dengan Umar, Amr gitu kan. Nama yang baik gitu. Maka dia mengatakan, baiklah, kalau begitu saya sekarang Amr. Dia syahadat lalu dia mengatakan Amr. Lalu beberapa sahabat gembira dengan masuk Islamnya orang ini, karena orang ini juga punya suku lagi, gitu kan? Ya mungkin dia bisa ajak masuk Islam, tapi pada saat itu bukan kita bicara tentang dia mengajak sukunya, dia bergabung bersama muslimin. Maka mulailah beberapa sahabat melantunkan syair, di antara yang dinukil mengatakan, sammahu ba'da Ju'ailin amra, wa kana lillahi fi yaumi barra. Dikatakan kurang lebih artinya, dia Nabi SAW telah mengganti nama orang ini dari Ju'ailin menjadi Amr, dan hari ini Allah akan memberikan kepada kami kebaikan atau kemenangan, gitu kan. Lalu mereka melantunkanlah kalimat-kalimat tersebut berulang-ulang, gitu kan, untuk memberikan semangat kepada para sahabat. Nih lihat nih, sementara kita menggali begini, Allah berikan petunjuk, ada orang yang dapat hidayah, berarti agama kita benar gitu. Juga di sekitar wilayah utaranya Madinah yang ada Masjid Quba, kemudian di situ ada lokasi. Maka ada beberapa sahabat juga melantunkan syair sambil berdoa mengatakan, Allahumma la aisha illa aishal akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya artinya, ya Allah, kami tidak ingin kecuali kehidupan akhirat, maka ampunilah seluruh ansar dan muhajirin. Lalu mereka lantun-lantunkan syair itu. Abdullah bin Rawaha, seorang sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, melantunkan kalimat-kalimat yang juga tidak kalah memberikan semangat. Dia mengatakan, wallahi laulallahu lamahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina
fa'anzilis sakinata alaina wa thabbitil aqdama idal taqaina. Kurang lebih artinya dia mengatakan, demi Allah, kalau bukan karena Allah, maka kami tidak akan pernah mendapatkan hidayah, petunjuk. Kami tidak akan tahu tentang agama ini. Juga kami tidak akan pernah mengenal dan mengamalkan sedekah, membantu orang, juga sholat. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, setelah kami beriman ini, turunkanlah pada kami ketenangan jiwa dan kemenangan bila kami bertemu dengan musuh. Terus saja para sahabat berusaha untuk saling memotivasi satu sama yang lain. Karena tadi saya bilang per 10 orang gali, per 10 orang gali. Ada orang yang lebih cepat turun ke bawah. Karena ini kalau sudah turun, ya mereka gali, maka mereka jarang keluar ke atas. Nanti diantarin makanan ke situ. Mereka di situ, nginap di situ. Ya, mereka buat posko-posko di situ. Orang-orang munafik di kota Madinah sempat juga ikut menggali khandak, gitu kan? Karena mereka mengaku muslimin dan diizinkan oleh Nabi SAW. Tapi orang-orang munafik ini sering keluar tiba-tiba, pulang tanpa minta izin. Sementara Nabi SAW mengeluarkan juga instruksi siapa yang mau tinggalkan parit, harus pamit, sampaikan mau kemana. Mau ke rumahnya. Ini sekaligus strategi perang, jangan sampai nanti ada yang keluar lalu melaporkan kepada pasukan Quraisy. Karena orang-orang Quraisy ini sama pasukan Ahzab belum tahu nih ada penggalian parit. Dan mereka sudah mulai mau bergerak dari Mekah menuju ke Madinah. Tentu zaman dulu, kalau pasukan besar, kalau satu orang bisa melakukan perjalanan 3-4 hari kecepatan kuda sendirian. Tapi kalau pasukan ini, pasukan besar gitu kan, butuh sekitar 2 mingguan baru bisa sampai ke Madinah. Karena mereka pasti mampir, mereka menunggu, harus dikontrol pasukan itu. Orang-orang munafik ini ada di antara mereka yang sempat meninggalkan khandak, parit dengan tidak pamit gitu kan. Bahkan ada di antara mereka yang sempat pamit dan mengatakan, wahai Rasulullah, rumah-rumah kami aurat. Maksudnya rumah kami aurat itu dalam Al-Quran dikatakan inna buyutana aurah. Mereka bilang aurat ini maksudnya kami takut nanti kalau kami tinggalkan istri anak kami, tiba-tiba ada yang serang, akhirnya mereka terbunuh. Maka mereka pun pamit dengan Nabi, kami gak bisa ikut gali parit nih. Maka Nabi SAW dalam buku-buku sejarah mengizinkan mereka, ya sudahlah, pulang aja, gak apa-apa. Karena memang mereka tidak bermanfaat bagi kaum muslimin. Mereka hanya bikin kacau nanti, gitu kan. Ada beberapa mukjizat Nabi SAW yang terjadi di Khandak ini. Namun sebelum saya ceritakan kisah-kisah yang menarik dari mukjizat Nabi SAW di parit, gitu kan. Perlu kita tahu, dan sekarang subhanallah kita jadi bisa tahu yang pada saat itu mungkin tidak semua sahabat menangkapnya gitu. Nabi SAW berfungsi sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, ini disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Namun tidak semua orang memahami Nabi SAW bisa pada saat kita sedang menghadapi masalah apapun langsung sampaikan ke Nabi, Nabi bisa langsung dapat petunjuk gitu. Artinya ini poin ini tidak semua orang langsung memahaminya gitu. Makanya ada di antara sahabat mencoba berusaha gitu kan, dan mereka tidak mengeluhkan pada Nabi SAW. Tapi ada di antara sahabat yang mengeluhkan langsung dan Nabi SAW berdoa langsung diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang ini kita ingin titik beratkan, ada di antara sahabat yang niatnya baik, kemudian terbukti dengan kebesaran Allah, Allah berikan kemudahan di tangan Nabi Muhammad SAW untuk memenuhi kebutuhan para sahabatnya. Kita lihat misalnya ada kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dia dengan ayahnya sempat menjadi sahabat, tapi Jabir yang terkenal. Ini kisah makanan Jabir. Pada saat itu dalam hadis Bukhari disebutkan kaum muslimin lagi sibuk memecah-mecahkan atau menggali parit. Mereka sempat mendapatkan ada satu batu yang besar sekali. Dan batu itu sulit untuk dipecahin oleh mereka. Mereka berusaha coba untuk memukulnya. Mereka sudah saling melapor, saling memanggil satu sama yang lain. Ayo nih, bantu. Dari lubang yang sebelah datang ke sini, bantu pecahin, gak bisa. Beberapa orang datang, gak bisa. Sampai ada alat-alat yang mereka pakai, itu kan dari kampak, dari alat-alat, mungkin kalau kita sekarang seperti linggis, itu dipakai, ada yang rusak, gak bisa, saking kerasnya batu itu. Lalu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kami lalu melaporkan hal tersebut kepada Nabi SAW.
Maka Nabi SAW pun datang. Nabi SAW pun datang, lalu kemudian sempat memerintahkan agar batu itu disiram dengan air, lalu beliau memukul sendiri dengan tangan beliau dengan pukulan yang sangat keras. Nanti akan saya jelaskan, karena salah satu mukjizat Nabi SAW juga adalah pecahnya batu itu. Dan nanti akan ada hal-hal yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya ingin diberatkan dulu tentang kisah makanannya Jabir radhiyallahu anhu. Jabir berkata radhiyallahu anhu, waktu Nabi SAW mengangkat kampaknya dan akan menghantam batu tersebut dengan kuat sehingga batu itu pecah dan mengeluarkan cahaya, saya sempat melihat di perut Nabi SAW waktu diangkat, beliau kan pakai izar dan rida. Kalau kita sekarang seperti baju ihram ya gitu. Jadi kalau diangkat tangan dengan tinggi, biasanya yang bagian atas terangkat, perutnya kelihatan. Perut Nabi SAW sempat terlihat oleh Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian dia melihat di perut Nabi SAW ada 3 buah batu yang lagi diikat dengan tali dan dililit dengan kuat, gitu kan? Ini biasanya cara untuk mengurangi rasa lapar. Karena ternyata pada saat itu sudah 3 hari di parit itu tidak ada makanan, nggak ada makanan. Dan memang seluruh orang di Madinah ini lagi ketakutan, gitu kan? Perempuan-perempuan mereka pun tidak, bahkan sampai saking takutnya khawatir mereka tidak sempat masak. Jadi mereka cuma mengandalkan siapa saja yang punya makanan, ada kurma, makanan-makanan yang sudah jadi, itu dibagi baru mereka makan gitu. Waktu itu sudah 3 hari nggak ada makanan. Sampai sini ditahan dulu riwayatnya. Ada riwayat yang kedua menyebutkan, telah datang kepada Nabi SAW 2 orang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, lapar luar biasa nih. 3 hari belum makan. Nggak ada makanan, sepotong ya, sebutir kurma pun tidak ada yang masuk. Lapar sekali. Jangan kita bicara makanan-makanan yang besar. Sebutir kurma aja nggak masuk di perut kami, kata mereka. Lalu mereka mengangkat baju mereka memperlihatkan, ternyata di perut mereka ini masing-masing sudah ada 2 buah batu yang diikat dengan tali, ditarik. Gitu kan. Lihat ya Rasulullah. Dalam riwayatnya dikatakan Nabi SAW nggak jawab, cuma senyum, angkat bajunya. Ada 3 batu. Gitu kan. Artinya kalian baru 2, saya sudah 3 batu ini. Enggak dijawab oleh Nabi SAW, cuma dilihatin begitu. Ini riwayat yang lain ya. Jadi ada 2 versi riwayat. Riwayat yang pertama memang Jabir menyaksikan. Riwayat yang kedua, memang ada sahabat yang mengeluh gitu kan. Nah pada saat Nabi SAW melihatkan perutnya, Jabir sempat melihat. Waktu tadi sahabat mengeluh ini dilihat. Lalu Jabir radhiyallahu anhu berkata, saya merasa prihatin dengan keadaan Nabi SAW. Ini luar biasa nih. Sampai pada tingkat ini. Nggak boleh saya tinggal diam nih. Lalu kemudian Jabir pun mengatakan, ya Rasulullah izinkan saya pulang ke keluarga saya. Dan ini syarat ya. Semua sahabat kalau mau pulang pamit dengan Nabi SAW pada saat itu. Kalau enggak mereka harus nginap, nggak boleh. Dan ini hukum pada saat itu. Maka Jabir pun diizinkan, dia pulang ke rumahnya. Pada saat dia tiba di rumahnya dia mengatakan, wahai istriku, saya sudah melihat sesuatu dari Nabi SAW yang menyedihkan sekali. Kata istrinya, memang apa yang kau lihat Jabir? Dia bilang, saya melihat Nabi SAW saking laparnya, mengikat 3 batu di perutnya. Apa kau nggak punya makanan? Kata istrinya, terakhir makanan kita nih, sudah nggak ada lagi. Saya juga nggak tahu harus dapat dari mana lagi. 1 sa' gandum. 1 sa' ini mungkin kurang lebih ukurannya khilaf di antara ahli-ahli sejarah masalah ukuran sa' ya. Ada yang katakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 5 kilo, ada yang mengatakan 7,5 kilo. Ringkas cerita adalah 1 sa' pada saat itu ukurannya mungkin untuk makan roti sekeluarga lah gitu kan. Dia mengatakan saya punya 1 sa' gandum, ini sisa simpanan makanan kita, nggak ada lagi yang lain. Karena Jabir lagi sibuk di parit dan selama ini Jabir yang bekerja gitu kan, mendapatkan hasil untuk rumahnya. Sekarang dia kerja di parit dan parit ini digali. Ahli sejarah juga mengatakan, ada yang mengatakan sebulan, ada yang mengatakan 2 minggu penggalian tersebut. Kita ambil waktu yang paling pendek aja 2 minggu misalnya penggalian. Jadi 2 minggu gak bekerja. Sementara setiap hari hasil Jabir kalau diantar itu yang dimakan oleh keluarganya. Jadi dia bilang tinggal 1 sa' gandum, nggak ada lagi nih. Dan ada 1 lagi, ada kambing kecil di sebelah rumah nih. Ini kambing kamu ingat? Kalau kamu mau 1 sa' gandum ini saya buatin adonan roti. Kemudian kambing kecil kamu itu kamu sembelih, saya buatin marak. Lalu undanglah Nabi SAW dengan 3 sampai 4 saja sahabatnya. Kata Jabir, baiklah, pemikiran yang bagus gitu kan. Lalu kemudian disembelihlah kambing tersebut.
Ringkas cerita dibersihkan, dimasak oleh istrinya Jabir, adonan gandum tadi dibuat adonan supaya siap untuk jadi roti gitu kan. Setelah selesai, maraknya sudah dimasak, satu panci, satu ekor kambing kecil tadi dengan satu sak gandum. Lalu istrinya berkata, wahai Jabir, tolong jangan permalukan saya di hadapan Nabi SAW. Kalau kamu ke sana nanti kembali ke Parit, sampaikan ke Nabi SAW agar datang beliau dengan 3 maksimal 4 orang saja. Artinya makanan ini cukup buat mereka dan mungkin kalau ada lebihnya, saya dan anak saya pun mau makan. Gak ada lagi makanan nih. Kata Jabir, baiklah. Yang terjadi, Jabir pun kembali ke Parit. Lalu mendekati Nabi SAW dan membisikkan di kuping Nabi SAW. Membisik mengatakan, ya Rasulullah. Bahasa Arabnya gini, ya Rasulullah, ladayya tu'ayyim. Tu'ayyim ini maksudnya saya punya, tu'ayyim ini ismu tasghir namanya. Dalam bahasa Arab itu ada retorika kalau ingin mengecilkan sebuah benda karena jumlahnya lebih sedikit atau mungkin posternya kecil, maka diperkecil, yang namanya ismu tasghir. Misal bahasa Arabnya makanan to'am gitu kan. To'am itu berarti makanan, bisa banyak gitu. Lalu Jabir ingin membisikkan Nabi SAW untuk memberikan gambaran nih, kalau makanan saya ada sedikit gitu kan. Beliau tidak mau semua sahabat dengar, ini orang lagi kelaparan 3 hari gitu kan. Jadi beliau sempat bilang, ya Rasulullah, ladayya tu'ayyim. Wahai Rasulnya Allah, saya punya sedikit makanan. Datanglah anda dengan 3 sampai 4 orang teman anda gitu. Nabi SAW mengatakan, apa yang kau siapkan Jabir? Kata Jabir, 1 sak gandum dengan 1 kambing kecil yang dibuat marak oleh istri saya. Kata Nabi SAW, banyak dan insya Allah berkah gitu kan. Dan ini sebelum saya lanjutkan kisah Bapak Ibu sekalian, ini yang tadi saya titik beratkan, saya bilang, ada di antara sahabat yang berusaha mau berbuat baik, lalu Allah berkahi melalui tangan Nabinya Muhammad SAW, gitu kan? Jadi Jabir ini tadi kena niatnya baik, maka perhatikan bagaimana Allah berkahi nih. Tiba-tiba Nabi SAW cari batu yang tinggi, yang orang-orang di Parit bisa melihat beliau, lalu beliau teriak mengatakan, wahai muhajirin dan ansar, semuanya, kalian diundang oleh Jabir makan. Bayangkan nih kita kalau di posisi Jabir nih gitu kan. Semuanya diundang gitu. Dan pada saat itu, perlu saya garis bawahi tadi, orang kelaparan nih memang gitu kan. Maka Jabir mengatakan, hah? Gitu kan. Semua muhajirin dan ansar. Kata Nabi SAW, iya wahai Jabir, pulanglah. Jangan kau sentuh makanan itu sampai saya datang, gitu kan. Jabir ini posisinya terpontang-panting lari pulang, gitu kan. Ini orang akan datang semua, gitu kan. Dan waktu itu jumlahnya 1000 orang. Ini bukan main-main ini. Jabir pulang, lalu teriak-teriak di depan rumahnya, wahai istriku, keluarlah, gitu. Istrinya buka pintu, ada apa Jabir kau teriak-teriak? Dia bilang kita sudah dipermalukan, gitu. Kata istrinya, kenapa? Rasulullah SAW mengundang seluruh muhajirin dan ansar makan di rumah kita nih. Maka kata istrinya, kan saya sudah pesan sama kamu, jangan undang kecuali 3 sampai 4 orang saja. Kata Jabir, saya sudah bilang begitu. Bahkan saya sudah bisikkan Nabi SAW, ini perilaku Nabi, naik di batu teriak undang semuanya. Tapi waktu itu subhanallah, istrinya Jabir cerdas. Dan ini juga didukung dengan keimanan ya. Kata istri Jabir, apakah Nabi SAW tahu kondisi makanan kita? Iya, kata Jabir. Saya sudah ceritakan 1 sak gandum dengan 1 ekor kambing kecil. Apa pesan Nabi SAW? Kata istrinya. Kata Jabir, pesan Nabi jangan sentuh sampai saya datang. Kata istrinya, jangan sentuh. Tunggu, gitu kan. Nabi SAW datang nih. 1000 orang di belakangnya Nabi. Datang semua. Karena tidak terkecuali 1 Parit semuanya, Khandak diundang. Kalau kita bahasakan 1 kota Madinah nih, gitu kan. Datang, Jabir sama istri nunggu. Nabi SAW mengatakan para sahabatnya, tunggulah. Lalu beliau masuk ke dalam rumah dan berkata,